Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. POV Arkan. BRA kakak. Apa ini? Kerja begini saja nggak becus. Pekerjaan seperti ini harusnya bisa kau tangani dengan mudah karena sebelumnya kau telah menduduki jabatan tertinggi. Baru beberapa hari aku turunkan menjadi staf, kau malah menunjukkan ketidakbecusanmu. Apa kau ingin aku pecat? Hah? Lucas, pria yang sangat dingin, arogan dan memang terkenal bengis pada karyawannya, tapi sangat lembut ketika berhadapan dengan wanita itu melemparkan map berisikan hasil pekerjaanku. Pria itu terlihat sangat marah. Bahkan aku tidak pernah melihat dia semarah itu sebelumnya. Maaf, Pak. Saya hanya tidak fokus. Saya akan kembali mengerjakan semuanya dan menyelesaikan hari ini. CKK, aku benar-benar sangat kecewa. Dulu kau begitu hebat, tapi bukannya menunjukkan bahwa kau mampu untuk merebut jabatanmu lagi. Kau malah membuat aku semakin kecewa. Ketidakfokusanmu bukan urusan saya, Arkan. Saya tidak akan mentolerir lagi jika kamu melakukan kesalahan dalam pekerjaan yang menurut saya sangat mudah ini. Bawa semua berkas-berkas itu dan selesaikan sekarang juga. Jika kamu gagal, saya tidak akan segan untuk memecatmu. Teriak pria itu lagi yang membuatku langsung menciut. Harga diri ini merasa terjatuh tatkala memunguti berkas-berkas di lantai. Pria itu, Lucas Alexander, yang sudah menggeser jabatanku dan sekarang mengancam akan memecatku. Saya akan perbaiki dan selesaikan dengan segera. Permisi, ucapku pamit pada pria yang masih berdiri sambil berkacak pinggang. Sekilas aku merasa jika priaku itu seperti mirip dengan seseorang. Tapi siapa ya? Aduh, kenapa sih aku sial sekali akhir-akhir ini? Aku mencoba untuk tetap fokus dengan pekerjaan saat suara notifikasi di ponselku berbunyi. Hah, tagihan kartu kredit. Arkan terlonjak kaget ketika melihat tagihan kartu kreditnya membengkak. Lebih tepatnya kartu kredit yang ia berikan pada Arumi dan juga Tiara. Tadinya agar adil, Arkan memberikan kartu kredit pada Arumi seperti ia memberikannya pada Tiara. Kartu kredit itu berguna jika istri-istrinya sedang membutuhkan sesuatu. Lagi pula Arkan yakin Arumi tidak akan memakainya sembarangan. Tiara saja yang sejak dulu ia belikan kartu kredit tidak pernah membelanjakan yang tidak penting. Tiara akan membeli yang penting-penting saja, itu pun menggunakan uang cashnya. Tapi yang membuat Arkan saat ini terkejut karena saat ini ia mendapatkan laporan tagihan dengan nilai yang fantastis dari dua kartu itu. Arumi, beli apa dia? Bukankah dia sedang bersama ibunya? Tak tagihan apa sampai 25 juta? Dan ini, Tiara bukannya sedang di kantor. Apa yang dia beli hingga 40 juta? Rasanya ingin pingsan. Di saat kondisi keuanganku yang tidak stabil dan setiap hari tabunganku terkuras, kini dua istriku yang aku harapkan bisa memberi semangat dan ketenangan, malah membuat pikiranku semakin runyam. Kutunda dulu pekerjaanku ini. Aku penasaran dan langsung menghubungi nomor ponsel Arumi. Sial, nomor ponsel istriku tidak aktif. Dan ketika aku menghubungi nomor ponsel Tiara, sial juga karena tidak diangkat sama sekali. Ya ampun. Sebenarnya mereka ini kemana sih? Susah sekali dihubungi. Dertit. Aku yang sedang memijat kepalaku seketika langsung melirik ke arah ponsel yang tergeletak di meja. Berharap Tiara atau Arumi yang menghubungi balik. Tapi ternyata, telepon itu dari Sri. Sri? Ada apa dia meneleponku? Apa terjadi sesuatu pada Cantika? Segera ku geser tombol hijau untuk mengangkat panggilan tersebut. Ya, Sri, ada apa? Apa? Kok bisa? Astagfirullah. Oke, aku pulang sekarang. Aku panik. Bergegas meraih kunci mobil milik Mama dan segera pulang tanpa izin ataupun menitip pesan pada karyawan sesama staf yang akhir-akhir ini selalu saja mencibirku gara-gara jabatanku yang turun. Aku meninggalkan pekerjaanku begitu saja. Aku sangat panik karena mendapatkan kabar dari Sri bahwa Mama jatuh dari kamar mandi. Ya Allah, kenapa bisa begini? Di mana Seina? Kenapa Mama bisa jatuh sih? Dengan kecepatan tinggi, aku membelah jalanan yang ramai agar segera sampai ke rumah.
Tak peduli dengan klakson para pengendara dan juga makian dari mereka. Aku benar-benar sangat khawatir jika terjadi sesuatu pada Mama. Sial sekali, punya istri dua, tapi dua-duanya tak ada satupun yang siaga di rumah dan menjaga Mama. Mama masih tak sadarkan diri saat aku sampai di rumah. Tanpa menunda waktu, aku segera membawanya ke rumah sakit. Untuk kesekian kali, ku coba hubungi nomor ponsel Arumi ataupun Tiara. Tapi lagi dan lagi, mereka tidak bisa dihubungi. Segera ku ketik pesan untuk mereka agar secepatnya datang ke rumah sakit. Pikiranku benar-benar kalut. Aku butuh seseorang untuk menenangkanku saat ini. Tabungan semakin habis, Mama masuk rumah sakit, belum lagi tagihan mobil Mama yang juga jatuh tempo. Aku menyesal karena mobil baru Mama ini aku dapatkan secara kredit. Mana masih tersisa 2 tahun lagi setorannya. Harusnya saat aku berjaya, aku membelinya dengan cash agar terhindar juga dari riba. Ya Allah, satu mobilku yang sudah lunas malah hilang. Mobil Mama jatuh tempo dan bulan ini juga harus bayar pajak. Banyak banget sih pengeluaranku. Apa aku jujur saja pada Tiara ya kalau sebenarnya aku diturunkan jabatan? Aku menggeleng dengan cepat. Gak, itu gak boleh terjadi. Gengsi dong kalau aku bilang sama Tiara. Ku coba hubungi Seina. Entah adikku yang selalu saja minta uang itu kemana saat Mama jatuh. Di saat minta duit saja, dia selalu paling cepat. Saat seperti ini, malah menghilang. Seina, kamu di mana sekarang? Hah? Aku langsung melayangkan pertanyaan dengan nada membentak saat panggilan telepon ini terhubung ke nomor adikku. Aku mengernyit saat terdengar suara Seina yang menangis di ujung telepon sana. Kamu kenapa? Di mana kamu? Mama masuk rumah sakit gara-gara jatuh di kamar mandi. Kamu lagi di mana? Teriakku lagi kesal karena yang terdengar hanya tangis anak manja itu. Aku di kantor polisi. Mas, tadi aku melabrak wanita yang lagi sama Reno. Aku malah ditangkap gara-gara aku menghajar wanita itu. Tolong aku. Mas. Apa? Lututku terasa lemas. Apalagi ini? Cobaan apalagi yang menghadang keluargaku? Mengapa Tuhan mengujiku dengan masalah yang begitu besar dan bertubi-tubi? Ku tutup panggilan itu sepihak. Tak peduli saat beberapa kali ponsel bergetar karena Seina yang menghubungiku. Dia membutuhkanku saat ini. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan Mama di rumah sakit sendirian. Ya Allah, kenapa ini? Ada apa dengan hidupku? Apa ini karmaku yang telah menikah secara diam-diam? Apa ini hukuman karena aku telah membohongi istri pertamaku? Ya Allah, aku hanya ingin menjalankan rumah tangga poligami yang baik. Kenapa banyak sekali cobaannya? Aku harus bagaimana sekarang? Aku luruh di lantai, bersandar pada dinding dengan tubuh yang begitu lemas. Aku seolah tidak punya tenaga untuk bangkit. Angan-angan untuk hidup bahagia bersama Arumi dan Tiara seolah sirna. Di depanku badai tengah menghadang. Arumi dan Tiara yang belum bisa dipersatukan. Dan kini Mama serta Seina yang menjadi beban hidupku. Aku harus bagaimana sekarang? Tiara, Mas membutuhkanmu. Ucapku tiba-tiba menyebut nama Tiara bersamaan dengan air mata yang kini mengalir deras membasahi wajah. Aku merasa berdosa telah mengkhianati sucinya pernikahan ini. Aku telah bersalah telah melukainya. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa diriku terpesona pada seorang wanita yang ketemui 1 tahun yang lalu. Wanita bernama Arumi yang menjadi sosok idaman bagiku serta ibuku karena sikap penurutnya. Flashback 1 tahun yang lalu. Mobilku melaju kencang. Tanpa diduga, aku menyerempet seorang wanita. Wanita dengan penampilan sangat sederhana. Rok panjang dipadukan dengan kemeja dan juga hijab pashmina. Mbak tidak apa-apa? Maafkan saya. Mbak, saya benar-benar tidak sengaja. Aku langsung membantunya berdiri. Tidak apa-apa, Mas. Hanya lecet sedikit. Ucap wanita dengan suara lembut itu. Ah, jangan begitu, Mbak. Mari saya antar ke rumah sakit. Biar lukanya diobati. Tidak usah, Mas. Saya tidak apa-apa kok. Wanita itu, senyumannya begitu manis. Penampilannya sangat sederhana, dan tanpa aku sadari. Hal itu membuatku tertarik padanya. Kalau begitu, jika ada apa-apa hubungi saja aku. Ini kartu namaku. Ucapku seraya mengulurkan kartu nama. Baik,
Terima kasih, Mas. Dari kejadian tidak terduga itulah, perkenalkan kami berlanjut. Akhirnya aku mengetahui jika nama gadis itu adalah Arumi. Perkenalkan kami terus berlanjut. Bahkan pertemuan kami pun semakin intens sehingga membuat kami menjadi sangat dekat dari waktu ke waktu. Aku bahkan sering membawanya ke kantor untuk sekedar menemaniku bekerja ataupun makan siang bersama. Jabatanku sebagai CEO dan segala kekuasaan yang aku miliki mampu membungkam para karyawan. Aku meminta mereka untuk tutup mulut dan merahasiakan soal hubunganku dengan Arumi pada Tiara, istriku. Arumi sendiri tidak bekerja. Katanya dia tinggal bersama ibunya yang memiliki toko kue. Sesekali Arumi ke toko untuk membantu ibunya. Arumi bahkan memperkenalkan aku pada ibunya yang sepertinya selalu memberikan lampu hijau agar aku segera mempersunting putrinya. Namun ada keraguan saat itu. Selain karena aku sudah mempunyai istri, aku juga bingung bagaimana meminta izin pada mama. Tentu dia akan menolak Arumi. Yang sempurna seperti Tiara saja selalu salah di mata mama. Apalagi Arumi. Ada apa, Mas? Kenapa kamu tidak mau membawaku ke rumahmu? Ah, tidak apa-apa, deh. Hanya saja mama sangat selektif. Dia sangat menginginkan memiliki menantu yang rajin mengikuti pengajian, berhijab syari apalagi bercanda. Mama selalu menilai wanita baik itu dari penampilannya. Ucapku mengutarakan apa yang menjadi keraguanku saat itu. Bukan soal aku sudah punya istri, karena sepertinya Arumi tidak peduli dan tidak pernah mempertanyakannya. Mungkin dia sudah tahu atau pura-pura tidak tahu. Jadi itu alasannya. Mas, jika kamu mau, aku bisa kok merubah hijab milikku ini menjadi hijab syari. Aku akan mencoba untuk menjadi wanita idaman ibumu. Di mana mamamu mengaji? Mas, aku akan mendekatinya dan membuatnya menyukaiku. Benarkah itu? Arumi, apa kamu tidak masalah untuk berhijrah? Karena jujur saja Mas juga menginginkan memiliki seorang istri yang tertutup. Ucapku penuh harap. Tentu saja, Mas. Aku akan menjadi apa yang kamu inginkan. Aku ingin menjadi istri yang solehah dan penurut. Tuturnya yang membuat aku terharu hingga sejenak aku melupakan perasaanku pada seorang wanita yang telah aku hianati di rumah. Arumi dan Tiara benar-benar sangat berbeda. Arumi sangat penurut. Sebelum menikah saja dia menuruti kata-kataku. Apalagi setelah menikah, aku membayangkan kehidupan bahagiaku bersama Arumi dan juga Tiara. Berharap rumah tangga ini akan semakin sempurna dengan kehadiran Arumi di hidupku. Purnama silih berganti. Aku sangat senang karena akhirnya kami bisa meraih hati Mama. Hanya 3 bulan saja, Arumi dapat membuat Mama menyukainya. Tanpa aku memperkenalkan Arumi pada Mama, ternyata malah Mama yang memintaku untuk menikah dengan wanita idamannya itu. Aku benar-benar sangat bahagia apalagi Arumi dan ibunya tidak meminta mahar yang besar. Pernikahan kami dilaksanakan secara tertutup dan tentunya diam-diam tanpa sepengetahuan Tiara. Setelah 7 bulan saling mengenal, akhirnya wanita dengan hijab dan cadar putih itu kini berada satu kamar denganku. Kami memadu kasih dalam ikatan yang halal. Aku sangat bahagia. Berharap Tuhan menitipkan benih pada rahimnya. Arumi memang bukan wanita yang sempurna, tapi dia mau berhijrah demi bisa bersamaku. Bulan berlalu dan Tuhan memberikan nikmatnya dengan menghadirkan janin yang akan menjadi calon anakku. Rasanya aku sangat merindukan tangisan bayi. Terakhir kali 5 tahun yang lalu ketika Tiara melahirkan Cantika. Dan saat aku meminta Tiara untuk melepas KB dan kembali program hamil, istriku itu menolaknya dengan alasan ingin fokus dengan karirnya. Aku tidak memaksa Tiara untuk berubah lagi ataupun untuk hamil lagi. Karena sekarang aku sudah punya Arumi. Meskipun harus bermain kucing-kucingan karena takut ketahuan Tiara tentang pernikahan keduaku ini. Omi sendiri tinggal di rumah Mama. Dia sangat rajin beribadah dan ikut kajian bersama mamaku. Tentu saja hal itu membuat mereka semakin akrab. Tapi sayangnya, serapat apapun menutup bangkai pasti akan tercium juga. Tiara memergokiku dengan Arumi pada acara 4 bulanan istri keduaku itu. Dan setelah itu, semuanya pun berubah. Tidak kutemukan lagi wajah ceria dan perhatian dari Tiara. Lebih parahnya setelah itu, Tiara selalu mengancam untuk bercerai. Aku akan melakukan apapun asalkan Tiara tetap bersamaku. Aku akan memperjuangkan cintaku untuk Tiara.
Tapi aku juga tidak akan meninggalkan Arumi karena aku telah mencintainya. Waktu terus bergulir. Semakin hari hidupku terasa semakin runyam. Aku merasa terus saja mendapatkan cobaan setelah pernikahan keduaku ketahuan. Arumi keguguran, Reno ditipu hingga rumah mama disita, jabatanku diturunkan. Mobilku hilang. Sekarang mama masuk rumah sakit dan Seina di kantor polisi karena ulahnya. ARRG hahaha. Kenapa hidupku jadi hancur? Tidak mungkin ini karma. Apa salahnya mencintai dua wanita? Teriakku frustasi hingga membuat orang-orang yang berlalu lalang di rumah sakit ini menatapku dan menganggapku seperti orang gila. Bersambung.